hari Minggu ya. Waktunya kita sekolah minggu. Halo adik-adik. Oh, kok tapi aku sendiri ya? Yang lain pada kemana? Biasanya ada di sini satu dan di sini ada satu lagi. Ayo kita panggil sama-sama yuk. Kakak ini kakak yang gemesin, yang imut, yang pokoknya gitu loh. Yuk, kita panggil sama-sama Kak Gadis ya. 1, 2, 3. Kak Gadis. Loh, kok orangnya nggak ada sih? Ayo, kita panggil sama-sama. Yang lebih keras ya adik-adik. 1, 2, 3. Kak Gadis. Wow. Halo adik-adik. Halo Kak. Hai Kak Windy. Hai Kak. Senang kan ketemu sama Kak Gadis lagi. Yeay. Ih Kak, nggak kerasa ya. Kita Iya. udah hampir sebulan deh kayaknya. Lebih ya. Sebulan kita ibadah sekolah minggu, tapi hanya lewat video. Iya nih. Kangen banget gak sih Kak? Kangen banget dong. Kangen banget. Kakak juga kangen banget sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik kangen gak sama kita? Kangen dong Kak, pastinya. Kangen ya pastinya, pasti kangen banget. Nah, ada yang kurang Kak. Iya, Ada yang satu kurang. lagi. Ini satu orang lagi siapa ini? Ya kan? Iya, Kayaknya bener. kalau udah cewek, cowok. Oh, Cowok. pasangan. Kita panggil abang-abang berarti. Ayo. Abang yang gemesin juga ya Aduh. kan? Abang Anjas. Adik-adik di Ayo. rumah panggil bareng-bareng ya. Panggil ya. 1, 2, 3. Abang Anjas. Ih, nggak muncul. Iya, nggak muncul. Kak. Astaga. Padahal kita udah cantik-cantik yang manggil. Iya. Nggak muncul. Kurang Sekali lagi, kencang. sekali lagi. Sekali lagi. 1, Satu, 2, 3. Abang Anjas. Ya, kan abangnya ngaco. Kebalik bang, kebalik. Iya. Nah, Nah, gitu hai. dong. Udah lengkap kita bertiga. Iya, udah lengkap. Udah Ayo Kak, lengkap. kita mulai. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kita perkenalkan diri dulu. kita mau perkenalkan siapa-siapa yang melayani hari ini. Oke. Ada pengkhotbah, yaitu ada Amang Penatua RH Sinaga, kemudian ada liturgis, Ada liturgis yaitu Penatua Borusihite. selanjutnya ada yang melayani kita untuk berdoa firman, ada Inang Borutumanggor, Dan ada yang melayani kita sebagai persembahan, ada Bang Yosua. lanjut yang main musik, ada Kakain Borusinaga, Dan juga ada kita berdua Ada sebagai pemimpin pujian, ada Kak Windy. dan Kak Gadis, Dan juga Bang Anjas. Bang Anjas. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita nyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Semua pasti ingat kan, pasti ya Kak? Iya, pasti dong. masih ingat. Ayo Kak, semuanya Kita anak-anak nyanyikan lagu kita ini. bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagunya sambil bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Kamis, Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Siap-siap Ayo, adik-adik. semuanya. Tangannya, kakinya, badannya siapkan untuk Tuhan. Mari bertepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ibadah sekolah minggu hari ini dimulai dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta yang maha kudus, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang, menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu, sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Oke adik-adik, masih ingat tema minggu lalu? Nah, tema minggu lalu adalah tentang mendengarkan pengajaran orang tua. Ayo, siapa yang minggu lalu sudah bikin kertas bentuk hati yang dari Kamitra, terus udah kasih surat ke mama papanya? Sudah belum? Nah, kakak berharap semua sudah ya. Sudah bantu papa mamanya di rumah, mengikuti nasihat papa mamanya. Nah, minggu ini temanya adalah tentang gunakan waktumu dengan baik.
Nah, seperti apa sih harus menggunakan waktu dengan baik tuh harus gimana ya? Bagaimana caranya? Nah, nanti kita belajar sama-sama ya. Kita harus menggunakan waktu kita untuk melakukan kebenaran. Seperti Tuhan kita adalah jalan kebenaran. Masih ingat lagu ini enggak adik-adik? Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Masih ingat dong ya? Nyanyinya harus semangat ya Kak. Harus semangat, Kita harus goyang. joget-joget. Gak enak kalau sambil duduk. Ya sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Sambil bertepuk tangan. Mari bertepuk tangan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Menjadi anak yang melakukan kebenaran harus hati-hati gunakan tubuhnya, gunakan mata, gunakan telinga, dan semua anggota tubuhnya. Kita nyanyikan lagu ini ya Kak sama-sama. Hati-hati gunakan matamu dulu. Ya, siap-siap Ya. semuanya. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Hati-hati gunakan kupingmu, ngek ngok. Hati-hati gunakan kupingmu, ngek ngok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu, ngek ngok. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling kling ngek ngok. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling kling ngek ngok. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling kling ngek ngok. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Belajar 10 hukum Taurat. Nah, kita sudah belajar hukum Taurat sampai yang ke-6. Kita ulang dulu ya bareng-bareng biar makin Oke, ingat. Kak. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Oke, minggu ini kita belajar hukum Taurat Yang ke-7. apa isinya? Isinya adalah jangan berzina. Oke, kita ulangi sekali lagi. Bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan
berzina. Oke, bagus adik-adik. Bagus, minggu depan kita belajar hukum Taurat. Taurat yang ke-8. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati dengar firman Tuhan, dipimpin oleh Inang Tumanggor. Baik, adik-adik kami yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu melipat tangan kita, mengambil sikap doa yang baik, tundukkan kepala, dan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang terkasih, kami bersyukur atas berkat rahmat yang masih Kau berikan kepada kami, teristimewa nafas kehidupan serta kesehatan. Terima kasih ya Bapa, kami masih dapat mengikuti ibadah kami, walaupun kami hanya melalui online ini saja ya Bapa. Bapa kami kasih, bukalah telinga kami, hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari segala kedosaan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu. Kami berharap semua anak-anak yang ada di rumah dapat menonton ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Walaupun melalui video, tapi kami berharap anak-anak semua mengikuti dengan senang hati. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam cerita sekolah minggu atau khotbah untuk sekolah minggu pada minggu ini. Tema kita pada hari ini adalah pergunakanlah waktumu dengan baik. Pergunakanlah waktumu dengan baik. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya terlebih dahulu mau tanya anak-anak sekolah minggu. Ayo, siapa yang senang dengan game online? Atau siapa yang suka main game di sini? Nah, pasti semua ya, anak-anak sekolah minggu suka main game. Apalagi game yang pada saat ini Mobile Legends. Pasti semua anak-anak suka. Anak-anak dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam rela menghabiskan waktunya hanya dengan game online. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita dengarkan adalah berhubungan dengan pergunakanlah waktumu dengan baik. Nah, sebelum firman Tuhan saya lanjutkan, saya akan bercerita sedikit tentang seorang anak. Katakanlah namanya Chandra. Ada seorang anak yang bernama Chandra. Dia anak yang pintar, dia anak yang rajin, dia anak yang cakap,
atau ganteng atau tampan, dan dia bersekolah di sekolah dasar kelas 5 SD. Nah, pada pagi hari dia berangkat sekolah, di sekolah pikirannya hanya ke game, hanya ke game, hanya ke game. Kenapa? Karena pada ulang tahunnya yang ke-10 tahun, orang tuanya, papa mamanya, menghadiahi dia sebuah tablet atau handphone sebagai hadiah ulang tahunnya. Nah, ketika dia sudah mempunyai tablet atau handphone, dia mulai download game-game, dan yang paling dia sukai adalah game Mobile Legends. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika dia pulang dari sekolah, ketika dia sudah sampai di rumah, belum sempat ganti baju, belum sempat buka sepatu, dia langsung masuk kamarnya, dia langsung ngambil handphone, dia langsung buka tablet, dia langsung buka game online Mobile Legends. Adik-adik tahu, dia lupa makan, dia lupa buka baju, dia lupa menaruh tas di dalam meja belajarnya. Yang ada di pikirannya hanya game, game, dan game saja. Hingga sampai sore hari atau menjelang malam, dia lupa waktu. Dan mamanya memanggil dia untuk makan malam, masih beralasan, sebentar apa ma? Nanti apa ma? Tanggung ini. Tetapi mamanya selalu memanggil dia, Chandra, ayo makan dulu. Chandra, ayo makan dulu. Karena dia takut diomeli oleh mamanya, dia buru-buru ke meja makan, dan dia makan dengan buru-buru sampai makanan berserakan dari mulutnya. Nah, ketika selesai makan, dia langsung masuk kembali ke kamarnya, dia langsung ambil tabletnya kembali, dan langsung main Mobile Legends. Adik-adik ingat, dia lupa waktu, lupa mengerjakan PR, lupa membaca Alkitab, lupa mandi, dan lupa segala-galanya. Itulah pribadi Chandra ketika dia sudah gemar bermain game online. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Chandra ini pada keesokan harinya mau berangkat ke sekolah, dia pun ogah-ogahan. Ketika belajar di sekolah pun dia ogah-ogahan. Dan ketika sore hari pulang sekolah dia ditegur oleh papa dan mamanya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan PR. Tetapi ketika ibunya nanya, Chandra, kamu sudah mengerjakan PR? Sudah ma. Kamu sudah baca Alkitab? Sudah ma. Tetapi karena game online, dia belajar berbohong kepada orang tuanya. Dia berbohong kepada orang tua, berbohong kepada Tuhan. Dia katakan sudah, tetapi tidak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi tema kita adalah pergunakanlah waktumu dengan baik. Dalam kehidupan kita, kita memang bebas melakukan apa yang kita sukai di dalam kehidupan kita. Sama seperti cerita Chandra yang kita dengarkan tadi. Apapun yang mau kita lakukan, kita bebas melakukannya. Apapun yang mau kita kerjakan, kita bebas melakukannya. Tidak ada yang melarang. Tetapi ingat, kebebasan yang dimaksud di sini jangan disalah tafsirkan. Adik-adik bisa melakukan sesuatu dengan bebas, bisa melakukan sesuatu dengan sesuka hati, tetapi ingat, harus ada batasan-batasannya. Harus ada batasan waktunya. Jangan melakukan sesuatu dengan sesuka hatimu, tetapi di luar batas semuanya. Apalagi di zaman COVID pada saat ini. Belajar dari rumah. Ke gereja pun ibadah dari rumah. Segala sesuatu dilakukan di rumah. Dan saya yakin adik-adik pasti setiap jam, setiap waktu pasti melakukan hal-hal yang diinginkan sendiri. Dan saya yakin adik-adik di rumah pasti dari pagi sampai sore hari hanya memelototin handphone, TV, dan lain sebagainya. Alat-alat media-media sosial. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, gunakanlah waktumu dengan baik. Saya akan baca firman Tuhan yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu bahannya 1 Korintus 10 ayat 23, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu
diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan itu benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Itu artinya adalah main game Mobile Legend itu berguna enggak dalam kehidupanmu? Main game Mobile Legend itu menghabiskan waktumu enggak? Ingat belajar enggak adik-adik di rumah? Ingat mandi enggak? Ingat melakukan kegiatan-kegiatan lain enggak di rumah selain bermain game? Nah, firman Tuhan ini mengingatkan apabila kita melakukan sesuatu boleh, tetapi dikatakan di firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini, boleh melakukan segala sesuatu, tetapi pergunakanlah waktumu dengan baik, dan mana yang membangun, itulah yang wajib dilakukan. Mana waktu yang membangun, artinya adik-adik melakukan sesuatu itu berguna untuk dirimu, untuk orang lain, untuk teman-temanmu, itu yang wajib kau lakukan. Jangan lakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Atau kau kira itu enak, tetapi di orang lain itu belum tentu enak. Jadi makanya dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan itu benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi ketika adik-adik melakukan segala sesuatu, lakukanlah yang benar-benar bermanfaat. Tema utama kita sebenarnya pada hari ini adalah bertindak selektif. Bertindak selektif itu artinya adalah dalam melakukan segala sesuatu harus penuh dengan pertimbangan. Harus penuh dengan pertimbangan. Pikirkan efek untuk orang lain apabila adik-adik melakukan hal yang tidak baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kiranya dapat menguatkan adik-adik sama seperti Chandra ini. Pada akhirnya Chandra ini bertobat. Dia nilai di sekolahnya menurun drastis, padahal tadinya dia orang pintar, dia orang pandai di sekolah, dia juara 1. Tetapi terakhir karena dia gemar bermain Mobile Legend ini, dia lupa waktu, dia lupa belajar, dia lupa segala sesuatu. Akhirnya dia datang kepada orang tuanya, dia minta maaf kepada orang tua, dia minta maaf kepada Tuhan, dan dia berdoa, Tuhan ampuni saya, karena saya sudah sering berbohong kepada mama papa, sering berbohong kepada Tuhan, sehingga nilai saya pada hari ini sudah menjadi 50, sudah menjadi 30, sudah menjadi 20. Nah, harapan saya kepada adik-adik, jangan meniru sifat Chandra yang di awal tadi, dia gemar bermain Mobile Legend, tetapi tirulah di akhir cerita Chandra ini, dia bertobat, dia melakukan hal-hal yang baik, dia kembali belajar dengan baik, dia kembali membaca Alkitab, dia kembali rajin berdoa. Itu yang dilakukan oleh Chandra, dan nilai di sekolahnya pun pada akhirnya mendapat nilai sama seperti semula, nilai 100. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik mungkin sering mendapat larangan dari orang tua. Jangan bermain game seharian, mandi dulu, makan dulu, atau boleh bermain game tapi ingat waktu, atau boleh bermain tapi ingat waktu. Itu pasti sering dinasihatkan oleh orang tua buat adik-adik. Itu pasti sering teguran dikasih orang tua buat adik-adik. Nah, pada hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu, jangan sering membangkang dan membuat hati orang tua terluka. Jangan sering membangkang atau melawan orang tua yang membuat hati orang tua itu sakit. Jangan sampai adik-adik di rumah membuat hati mama, hati papa, kakak, abang, adik, siapapun yang ada di rumah, jangan sampai terluka oleh tingkah lakumu yang tidak baik. Oleh sebab itu, lakukan yang baik, lakukan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pada waktunya nanti ketika adik-adik sudah dewasa, pada waktunya ketika adik-adik sudah waktunya untuk bekerja, adik-adik nanti dapat sadar dan dapat mengerti betapa besarnya pengorbanan orang tua buat adik-adik semuanya. Ingat, orang tua di dunia ini adalah Tuhan yang kelihatan.
Jadi jangan sampai menyakiti hati orang tua. Oleh sebab itu ketika dikatakan orang tua ada batasan-batasan waktu, itu dia, pergunakan waktumu dengan baik. Jangan hanya bermain, tetapi lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang berguna, baik di rumah, baik di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada. Jangan selalu menggunakan waktu dengan tidak baik. Stop adik-adik bermain. Bisa bermain tapi ada batasan waktunya. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa meniru sifat Chandra yang pada akhirnya dia bertobat, yang pada akhirnya dia minta ampun atau minta maaf kepada orang tua? Adik-adik bisa lakukan hal itu di rumah? Bisa lakukan hal itu untuk orang tuamu, untuk papa mamamu? Kami berharap adik-adik semua melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat, masa depanmu masih panjang. Umurmu sekarang mungkin 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan 14 tahun. Masih panjang perjalanan. Jadi, ketika Tuhan memberikan waktu kepada adik-adik, sekali lagi saya tekankan, gunakan waktu dengan baik. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita, menguatkan adik-adik, dan dapat adik-adik mengikuti firman ini di dalam kehidupannya, baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu yang menyaksikan firman ini dari rumah melalui video. Ajari adik-adik semua Tuhan, agar mereka dapat mempergunakan waktu mereka dengan baik atau dengan selektif. Agar waktu yang mereka punya tidak berlalu dengan sia-sia hanya dengan bermain. Tapi biarlah mereka selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Mereka giat belajar walaupun pada saat ini belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada adik-adik di rumah. Mereka dapat memperoleh kesehatan, mereka dapat memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan mereka di rumah dengan baik. Terima kasih, berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan walaupun melalui video pada saat ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dihantar oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Adik-adik semua sudah siap persembahannya? Sudah dong ya. Mari kita doakan persembahan kita bersama-sama. Taruh persembahannya di dada. 1, 2, 3. Tuhan terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Kita Menaburkan. Sambil bertepuk tangan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Marilah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kita sekalian, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Dadah.